Bab 336, Master Ramalan. Fang Yu terus berjalan maju, dan Clara mengikutinya dari dekat. Fang Yu, makhluk tadi, bukankah itu benar-benar hantu? Clara bertanya dengan rasa takut yang masih tersisa. Tidak, Fang Yu melirik Clara dan berkata. Tetapi mengapa pelayan itu tidak bisa melihatnya sebelumnya? Tanya Clara. Bukankah dia baru saja mengatakannya? Dia menggunakan teknik tembus pandang. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Clara mengangguk tanda mengerti. Setelah berjalan beberapa saat, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mendongak dan bertanya, Fang Yu, apakah kamu melihat pria ini sejak awal? Ya, jawab Fang Yu. Kalau begitu kau hanya ingin melihatku mempermalukan diriku sendiri. Setelah Clara mengetahuinya, dia menggertakkan giginya karena marah. Mengingat kembali kejadian saat dia begitu takut hingga seluruh tubuhnya gemetar dan menangis terseduh-seduh sambil memeluk Fang Yu, Clara merasa malu dan wajahnya memerah seperti apel. Baru saja selesai makan, Fang Yu tidak terburu-buru untuk kembali ke apartemen dan bersiap untuk berjalan-jalan. Clara berjalan di samping Fang Yu. Mereka berdua berjalan dengan langkah santai, terutama Clara yang saat ini masih merasa malu dan marah, dia menundukkan kepalanya sedikit, wajahnya memerah. Di mata orang yang lewat, mereka adalah pasangan muda yang baru saja jatuh cinta dan masih sangat belum dewasa. Butuh waktu lama bagi Clara untuk menghilangkan rasa malu di hatinya. Dia mengangkat kepalanya, melirik Fang Yu di sampingnya, dan bertanya dengan suara rendah, Fang Yu, jika kamu tidak kuliah, apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar pertanyaan ini, Fang Yu melirik Clara dan berkata, aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Di usiamu, bagaimana mungkin kamu bisa melakukan begitu banyak hal? Belajar adalah prioritas utamamu, kata Clara dengan serius. Belajar. Fang Yu mempelajari semua ilmu yang bisa dipelajarinya ribuan tahun lalu. Sekarang, semua ilmu di sekolah menengah dan universitas baginya sama membosankannya dengan buku anak-anak. Setelah berjalan beberapa saat, Fang Yu menatap Clara dan berkata, aku pulang, jangan ikuti aku. Siapa yang mengikutimu? Clara mendengus dan berkata, aku baru saja mengirim pesan teks ke saudaraku untuk memintanya menjemputku. Dia seharusnya segera datang. Tidak lama setelah Clara selesai berbicara, sebuah Mercedes-Benz hitam berhenti di sisi jalan. Zaki keluar dari kursi pengemudi, melihat Fang Yu, dan bergegas maju. Halo, Dr. Fang. Zaki berkata dengan hormat. Fang Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Zaki memandang Clara, hanya untuk menyadari bahwa mata Clara sedikit merah dan bengkak, dan sepertinya dia habis menangis. Clara, ada apa denganmu? Zaki bertanya dengan bingung. Dia baru saja bertemu hantu dan ketakutan hingga menangis. Jika kamu melihat adegan itu, kata Fang Yu sambil tersenyum. Fang Yu, Clara menghentakkan kakinya dengan marah, wajahnya memerah. Aku pergi dulu, sampai jumpa saat kau punya waktu. Fang Yu melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Dr. Fang, apakah Anda ingin datang ke rumah kami dan duduk sebentar? Tidak jauh dari sini, Zaki berteriak di belakangnya. Lain kali, kata Fang Yu tanpa menoleh. Punggung Fang Yu perlahan menghilang dari pandangan. Zaki menoleh ke arah Clara dan bertanya dengan khawatir, Clara, Dr. Fang berkata bahwa kamu baru saja bertemu. Tidak, jangan dengarkan omong kosongnya. Clara merasa malu dan kesal. Dia menghentakkan kakinya dengan keras dan berjalan menuju mobil. Zaki menatap adiknya dengan tatapan kosong, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Fang Yu tidak langsung kembali ke apartemen, tetapi terus berjalan perlahan di jalan. Dia sedang memikirkan informasi yang didapatnya dari ingatan Sion. Orang suci dari Sekte Wushen, sedang mengemban misi yang sangat penting. Jika spekulasi Fang Yu benar, maka misi penting dari gadis suci kultus Dewa Penyihir ini ditujukan kepadanya. Namun, Fang Yu sangat penasaran dengan apa yang pihak lain ingin lakukan padanya. Namun Fang Yu tidak perlu cemas, apalagi mengambil inisiatif menyerang. Karena pihak lain pasti akan datang lagi ke rumah Anda. Pada saat itu, Fang Yu akan dapat mengetahui segalanya tentang kultus Wushen. Fang Yu berjalan perlahan ke depan dan melewati sebuah bar. Saat itu sekitar pukul 2 siang dan sebagian besar bar tutup. Namun, bar ini berbeda. Meski masih siang, bar tersebut sudah buka dan cukup banyak pelanggannya. Ada banyak mobil mewah mahal dan beberapa motor super modifikasi terparkir di depan pintu. Fang Yu berhenti di pintu bar dan berjalan masuk. Bukan karena saya ingin minum, tetapi karena saya mencium bau aneh yang berasal dari dalam bar. Napas ini seperti napas seorang kultivator, tetapi tidak sepenuhnya. Pada saat yang sama, napas ini memiliki fluktuasi besar, kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Fang Yu berjalan memasuki bar. Begitu Anda masuk, Anda dapat merasakan suasana yang benar-benar berbeda. Meskipun matahari bersinar terang di luar, bagian dalam bar remang-remang. Barnya sangat besar, dengan lantai dansa yang terang benderang di tengahnya dan berbagai bilik di depan dan di samping lantai dansa. Namun saat itu, tamu yang hadir di stan itu sangat sedikit. Hampir semua tamu berada di lantai dansa, tetapi mereka tidak menari. Sebaliknya, mereka berkumpul bersama dan menonton sesuatu.
Fang Yu berdiri di tempatnya dan sedikit melepaskan indera spiritualnya, kemudian ia melihat seorang wanita setengah baya mengenakan jubah biru muda dan rambutnya dibalut kain hitam, hanya wajahnya yang terlihat. Aura aneh itu tidak dipancarkan oleh wanita ini, tetapi apa yang dilakukan wanita ini membangkitkan minat Fang Yu. Ada meja kecil di depan wanita itu. Ada tumpukan kartu seukuran telapak tangan di atas meja, dan di meja tamu di seberangnya, ada 3 kartu yang diletakkan rata. Kartu-kartu tersebut memiliki pola bintang berwarna tembaga di bagian belakang dan berwarna hitam pekat. Silakan ambil satu dari 3 kartu ini secara acak, kata wanita itu. Tamu itu ragu sejenak lalu mengambil kartu yang ada di tengah. Wanita itu mengulurkan tangan untuk mengambil kartu tersebut, melihatnya, lalu membalik kartu tersebut dan menunjukkan isi kartu tersebut kepada tamu di depannya. Kartu tersebut berisi potret seorang prajurit yang memegang perisai dan pedang. Dan di bawah potret itu ada simbol aneh. Tuan, Anda tidak perlu menunjukkan isi kartu itu. Saya tidak bisa memahaminya. Katakan saja hasilnya. Apakah transaksi yang saya rencanakan akan berhasil? Tanya pelanggan itu dengan tidak sabar. Wanita yang disebut master itu menutupi meja dengan kartu-kartu dan kemudian menatap lurus ke wajah tamu itu. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, kita akan menemui beberapa kesulitan di tengah jalan, tetapi selama kita melakukannya sesuai dengan ide awal, kesepakatan ini dapat dinegosiasikan dengan sukses. Bagus. Terima kasih atas bimbinganmu, guru. Tamu itu berdiri dengan gembira, mengeluarkan beberapa tumpukan uang kertas dari tas kerjanya dan meletakkannya di atas meja. Tuan, ini hadiahmu. Terimalah, kata tamu itu. Wanita itu mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Ia melambaikan tangannya sedikit ke depan, dan tumpukan uang di atas meja pun menghilang. Keahlian yang demikian ajaib membuat para penonton berseru takjub. Guru, tolonglah aku ingin menguji cintaku. Saya datang lebih dulu. Saya ingin menguji keberuntungan saya. Saya akan membeli saham. Minggir semuanya, biarkan aku pergi dulu. Situasinya agak kacau, para penonton berebut untuk mendapatkan ramalan. Pada saat ini, di bilik VIP di lantai 2 bar, seorang wanita seksi dan sangat menawan tengah menatap tanpa ekspresi ke arah kerumunan gila di lantai dansa di bawah. Seorang pria berjas berdiri di sampingnya dan bertanya dengan lembut, Tuan, sejak munculnya Tuan yang katanya sebut itu, tujuan para tamu datang ke bar kita berubah. Bukan untuk minum, tetapi untuk meramal masa depan. Bukankah ini buruk bagi bar kita? Wanita itu melirik pria di sebelahnya. Mata wanita sangat menarik karena adanya eyeliner. Bahkan seorang pria yang telah bekerja untuk seorang wanita selama bertahun-tahun tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya saat ini. Betapa indahnya alam. Wanita itu membuka bibir merahnya sedikit dan berkata dengan suara yang memikat, 60% dari pendapatan harian Tuan ini adalah milik kita. Kalau tidak, menurutmu mengapa aku akan menahannya di sini? 60%. Tuan ini benar-benar bersedia menawarkan proporsi yang begitu tinggi. Pria itu tertegun dan berkata, ya, dia langsung setuju sehingga saya agak menyesal meminta kurang, kata wanita itu sambil tersenyum menawan. Jadi, berapa 60% dari pendapatan hariannya? Tanya pria itu. Itu tergantung suasana hatinya. Kadang-kadang dia bisa membantu puluhan orang meramal dalam sehari, tetapi kadang-kadang, dia hanya membantu beberapa orang saja. Namun, alasan saya mempertahankannya di sini adalah karena pendapatannya cukup besar. Dia baru bekerja di cabang kami kurang dari 10 hari dan telah menghasilkan pendapatan lebih dari 2 juta. Ini adalah pendapatan murni, tanpa biaya apapun. Wanita itu tersenyum. Bab 337, sebuah pil. Penghasilan bersih 2 juta. Itu benar-benar mengesankan. Pria itu berkata dengan takjub. Siapa yang membuat ramalan guru ini begitu akurat? Tanya wanita itu. Tuan, apakah Anda juga meminta dia untuk meramal? Tanya lelaki itu. Ya, tapi jangan tanya isinya. Saya hanya bisa bilang kalau hasilnya sangat akurat. Kata wanita itu sambil mengangkat gelas berisi minuman keras kelas atas dan menyesapnya. Sementara keduanya berbicara, peramal di tengah lantai dansa memandang para tamu di sekitarnya, sedikit mengernyit dan tampak sedikit tidak sabar. Kecuali seorang prajurit setengah jam yang lalu, semua orang di sekitarnya adalah manusia biasa, yang membuatnya sedikit kesal. Tujuan sebenarnya dia datang ke dunia peramal bukan untuk mencari uang. Tidak peduli berapa banyak uang yang diberikan manusia duniawi itu kepadanya, dia tidak berminat. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dan wajahnya sedikit berubah. Dia menatap ke depan, langsung ke arah Fang Yu yang berada di belakang kerumunan penonton. Ada beberapa lapis dinding manusia di antara dia dan Fang Yu, jadi secara teori mereka tidak bisa saling melihat. Namun kesadaran kedua orang itu bertemu di udara dan mereka saling memandang. Ini adalah seorang prajurit. Ada kilatan di mata wanita itu. Dia mengulurkan tangannya dan mengetuk meja pelan, dan para tamu di sekitarnya segera menjadi tenang. Silakan beri jalan sebentar. Wanita itu memberi isyarat kepada sekelompok tamu di depan untuk bubar. Tentu saja para tamu tidak berani mengabaikan permintaan sang tuan dan segera memberi jalan untuknya. Pada saat ini, wanita itu dapat melihat Fang Yu duduk di sebuah bilik di kejauhan. Tuan, saya bisa merasakan bahwa Anda sedang banyak masalah.
Apakah Anda ingin saya meramal nasib Anda? Tidak dipungut biaya, kata wanita itu sambil tersenyum. Mendengar perkataan wanita itu, para tamu di sekitarnya semua memandang Fang Yu. Dia mampu secara proaktif meminta sang guru untuk mengirimkan undangan ramalan, dan itu gratis. Orang ini tidak sederhana. Fang Yu menatap wanita itu dan sedikit menyipitkan matanya. Setelah berpikir sejenak, dia berdiri dan berjalan lurus ke arah wanita itu. Tentu saja, dia tidak percaya pada apa yang disebut ramalan masa depan. Meramalkan masa depan tidak hanya tidak dapat dipertahankan, bahkan dari sudut pandang teori ilmiah saat ini, jika kita tidak membicarakannya dari sudut pandang sihir, maka hal itu juga tidak dapat dipertahankan. Tetapi Fang Yu sangat penasaran mengapa wanita ini mengabaikan begitu banyak pelanggan kaya di sekitarnya dan malah meramal nasibnya secara cuma-cuma. Fang Yu berjalan ke meja wanita itu dan duduk. Setelah Fang Yu duduk, wanita itu mengambil tumpukan kartu di depannya dan mulai mengocoknya. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan 3 kartu satu persatu dan meletakkannya di depan Fang Yu. Silakan pilih satu kartu secara acak, kata wanita itu. Tidakkah kau perlu bertanya padaku apa yang ingin aku ramalkan? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Tidak perlu, kamu hanya perlu mengambil satu kartu secara acak, dan aku akan tahu keinginanmu yang sebenarnya. Wanita itu berkata perlahan. Dia berpura-pura sangat profesional. Fang Yu berhenti berbicara dan mengulurkan tangan untuk mengambil sebuah kartu. Wanita itu segera mengambil kartu itu, melihatnya, lalu menatap Fang Yu dan berkata, kamu adalah seorang pejuang. Yang paling kamu inginkan adalah mendapatkan kekuatan tanpa batas dan menjadi lebih kuat. Tunggu, Fang Yu langsung menyela wanita itu, aku tidak menginginkan kekuasaan. Wanita itu sedikit mengernyit. Dia bisa mengatakan hal yang sama kepada prajurit manapun. Karena siapapun yang berlatih bela diri pasti ingin menjadi lebih kuat, tidak peduli di tingkatan apapun mereka berada. Namun Fang Yu yang hanya berada di alam bawaan, malah langsung menyangkalnya, hal itu sedikit mengejutkannya. Para tamu di sekitar menatap Fang Yu dengan mata terbelalak. Sudah cukup buruk bahwa anak ini menyela kesimpulan sang guru, tetapi sekarang dia langsung menyangkalnya. Apakah dia datang ke sini untuk menimbulkan masalah? Sudah kubilang, ini adalah keinginanmu yang paling tulus, dan mungkin kau sendiri tidak menyadarinya, kata wanita itu. Mendengar ini, Fang Yu tidak bisa menahan tawa dan berkata, baiklah, lanjutkan. Wanita itu menatap Fang Yu yang berwajah sembrono dan berekspresi muram. Namun, dia masih harus menyelesaikan tugasnya, jadi dia hanya bisa menyembunyikan ketidaksenangan di wajahnya. Saya bisa menawarkanmu cara untuk menjadi lebih kuat, tetapi kamu harus memiliki hati yang tulus, lanjut wanita itu. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu tahu bahwa pihak lain sudah sampai pada intinya. Bagaimana cara menjadi lebih kuat? Fang Yu berpura-pura tertarik. Melihat Fang Yu memakan umpan itu, ekspresi wanita itu menjadi jauh lebih tenang dan berkata, aku punya pil di tanganku. Jika kamu memakannya, pil itu akan mengaktifkan potensi seni bela dirimu, sehingga kamu bisa mencapai batas pribadimu dan menjadi lebih kuat. Oh, pil. Fang Yu mengangkat alisnya. Ya, kata wanita itu sambil mengulurkan tangannya ke bawah meja. Ketika dia mengangkat tangannya lagi, ada pil hitam di tangannya. Dia meletakkan pil itu di depan Fang Yu dan berkata, ambil kembali pil ini, cari waktu dan tempat yang tepat untuk meminumnya, dan kamu akan dapat mewujudkan keinginan batinmu. Apakah pil ini benar-benar ajaib? Fang Yu bertanya sambil mengambil pil itu. Aku tidak pernah berbohong. Wanita itu berkata perlahan, dengan nada yang agak bijak. Bagaimana jika pil ini beracun? Fang Yu bertanya lagi. Mendengar ini, wanita itu mengerutkan kening. Para tamu di sekitar tidak dapat menahan diri lagi dan mulai menyerang Fang Yu. Sialan. Jangan bersikap tidak tahu terima kasih. Tuan begitu baik hati hingga dia memberimu ramalan gratis dan memberimu pil gratis, dan kau masih punya banyak pertanyaan. Benar sekali, kita semua di sini telah melihat betapa akuratnya ramalan sang guru. Dalam beberapa hari terakhir, berapa banyak orang yang telah mengambil ramuan itu. Jangan lupakan itu, mengapa kau mempertanyakannya? Percaya atau tidak, bangun dan pergilah. Jangan buang-buang waktu semua orang. Kita masih perlu melakukan ramalan. Di tengah suara-suara kecaman, Fang Yu menggenggam pil di tangannya, melirik wanita itu, berbalik dan berjalan keluar dari kerumunan. Kenapa anak ini bertingkah seperti orang bodoh? Dia tipikal orang yang suka memanfaatkan orang lain dan masih saja bertindak tidak tahu terima kasih. Duduk di bilik VIP di lantai 2, pria itu menatap Fang Yu di bawah dan berkata sambil mengerutkan kening. Dia mungkin seorang mahasiswa dari suatu universitas. Mahasiswa muda zaman sekarang semuanya seperti itu, mereka suka berdebat, tetapi dia pasti akan menelan pil itu saat dia kembali. Wanita itu berkata sambil tersenyum tipis. Pilnya sudah dikirim, dan misi wanita itu hari ini dianggap selesai. Orang lain yang hadir semuanya adalah manusia biasa yang tidak memiliki dasar dalam seni bela diri, jadi mereka tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Wanita itu berdiri dan menaruh kartu-kartu itu di atas meja. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, mereka semua tampak cemas. Guru, apakah Anda tidak akan melanjutkan ramalan? Seseorang bertanya dengan suara keras. Saya agak lelah. Kembalilah besok, kata wanita itu sambil perlahan berjalan keluar bar.
Meski para tamu cemas, mereka tidak berani menghalangi jalan wanita itu. Akan tetapi, tatapan yang mereka berikan kepada Fang Yu, yang sedang duduk di bilik, menjadi semakin tidak bersahabat. Siswa muda inilah yang menyia-nyiakan jatah ramalannya. Wanita itu begitu saja meninggalkan bar. Fang Yu menatap punggung wanita itu, mengambil pil di tangannya, dan mengikutinya keluar dari bar. Sambil berjalan, dia memperhatikan pil di tangannya. Ada aura yang berbeda di dalam pil ini. Nafas jenis ini bukan milik makhluk mati, tetapi milik makhluk hidup. Dengan kata lain, pil ini tidak dibuat dari tanaman obat. Fang Yu memikirkannya, lalu menjepit pil itu dengan 2 jari, dan menerapkan kekuatan lembut. Retakan. Cangkang pil itu dengan mudah dipecah menjadi beberapa bagian oleh Fang Yu. Lalu, Fang Yu melihat apa yang ada di dalam pil itu. Serangga hitam yang menggulung. Cacing ini bentuknya mirip cacing tanah, tapi lebih kecil dan berwarna gelap. Setelah kasingnya hancur, ia tampak ketakutan dan tiba-tiba terpelintir dari kejauhan. Ia melompat ke tangan Fang Yu dan mengebor ke telapak tangannya, seolah-olah mencoba mengebor ke dalam tubuh Fang Yu. Namun, betapapun kerasnya ia mencoba, ia tidak dapat menembus sedikit pun. Fang Yu menangkap serangga itu dan mengamatinya dengan saksama. Jelaslah cacing ini bukanlah hal yang baik. Fang Yu bisa merasakan aura jahat dan mematikan darinya. Dilihat dari penampilannya, cacing ini agak mirip dengan cacing pemakan jiwa yang pernah dilihat Fang Yu sebelumnya. Serangga pemakan jiwa, sebagaimana namanya, dapat melahap jiwa. Wanita itu tadi mengatakan bahwa setelah minum pil ini, seseorang bisa menjadi lebih kuat. Fang Yu sedikit mengernyit dan mulai berpikir. Pada saat ini, di bar belakang, aura yang tadinya berfluktuasi kekuatannya tiba-tiba melonjak. Fang Yu mengerutkan kening. Gara-gara apa yang disebut master, setelah Fang Yu masuk ke bar, dia malah lupa sejenak dengan suasana aneh yang mendorongnya masuk ke bar. Sekarang, aura itu telah melonjak ke titik ekstremnya. Jadi begitu. Fang Yu langsung mengerti efek pil dan tujuan wanita itu. Wow! Sebuah bola energi sejati muncul dari ujung jari Fang Yu, langsung membakar serangga itu menjadi abu. Kemudian, Fang Yu berbalik dan berjalan menuju bar. Bab 338, hilang begitu saja. Boom! Pada saat itu, terdengar suara ledakan keras di bar. Dinding kamar mandi bar hancur berantakan. Ledakan yang tiba-tiba itu membuat semua tamu di bar ketakutan dan menyebabkan mereka berteriak. Hahaha, aku benar-benar menjadi lebih kuat. Aku benar-benar menjadi lebih kuat. Terdengar suara tawa gila dari dalam kamar mandi. Lalu, sesosok tubuh berjalan keluar dari tembok yang meledak itu. Semua orang memandang sosok itu, kemudian banyak tamu wanita berteriak ketakutan. Ini adalah seorang pria dengan otot menonjol. Dia berdiri di sana, tingginya hampir 2 meter, setiap inci daging dan darahnya membengkak, urat-uratnya muncul. Dilihat dari pakaiannya yang robek, jelaslah bahwa sebelumnya dia tidak sebesar ini. Namun, selain tubuhnya yang besar dan buncit, yang paling menyentuh sekaligus menakutkan adalah wajah pria ini. Pada saat ini, wajah lelaki itu sama sekali tidak tampak seperti manusia, melainkan lebih seperti monster. Kedua matanya merah, beberapa taring menonjol dari mulutnya, dan hidungnya benar-benar busuk dan cekung. Tepat ketika semua orang begitu ketakutan hingga mereka berdiri terpaku dalam keadaan linglung, monster itu tiba-tiba menyerbu ke arah bar di depan. Boom! Seluruh bar, bersama semua minuman beralkohol di atasnya, meledak. Bartender dan pelayan di bar tidak dapat menghindar dan pingsan. Kekuatan tabrakan ini tidaklah kecil. Kedua bartender dan pelayan itu terkena hantaman keras hingga mereka muntah darah dan terlempar mundur beberapa meter. Hidup atau mati mereka tidak diketahui. Setelah beberapa detik hening, semua orang tersadar, berteriak, dan berlari keluar. Wanita yang duduk di bilik VIP di lantai 2 menjadi pucat dan buru-buru memerintahkan pria di sampingnya, cepat dan biarkan pengawal dan petugas keamanan masuk. Tuan, jangan gugup, aku akan melindungimu. Pria itu tampak serius, mengeluarkan ponselnya dan mengirim sinyal. Hahaha, kali ini aku, Dodi, menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Manusia raksasa itu tertawa terbahak-bahak ke arah langit dan dengan kejam menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Kekuatannya begitu dahsyat hingga tak dapat dipercaya. Dengan hentakan kakinya, ia menghancurkan lantai dan sehingga berkeping-keping. Melihat kerumunan yang melarikan diri, monster itu meledak dalam haus darah. Hatinya sekarang dipenuhi dengan haus darah, kekerasan, dan niat membunuh. Dia telah memperoleh kekuatan yang paling dahsyat, dan sekarang dia maha kuasa. Dia bukan lagi prajurit bawaan tingkat ke-10. Bunuh. Dia ingin membunuh. Hatinya menyuruhnya untuk membunuh semua orang yang hadir. Pada saat itu, sekelompok pengawal bersetelan jas bergegas masuk dari luar bar, masing-masing memegang pistol di tangannya. Mereka menatap orang yang menyerupai monster di depan mereka, wajah mereka berubah dan mereka semua melepaskan tembakan. Dor, dor, dor. Peluru itu mengenai Dodi, memercikkan bunga api namun tidak meninggalkan luka apapun. Bagaimana mungkin? Wanita dan pria di lantai 2 melihat pemandangan ini dan wajah mereka berubah drastis.
Bahkan peluru tidak dapat melukai monster ini, jadi bagaimana cara menghadapinya? Pada saat ini, Dodi yang ada di bawah tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah wanita itu berada. Wanita, wanita cantik. Dodi menyeringai, senyumnya menyeramkan. Sambil berbicara, dia tiba-tiba menendangkan kakinya, melompat, dan terbang ke arah wanita itu. Ah! Wanita itu tidak dapat menahan diri lebih lama lagi dan berteriak. Pria di sebelahnya segera melompat keluar. Tuan, carilah kesempatan untuk pergi dari sini. Beritahu asosiasi bela diri Huaibei dan minta mereka untuk mengirim seseorang untuk menghadapi monster ini. Teriak pria itu. Archie, teriak wanita itu, wajahnya pucat. Archie hanya memiliki tingkat kultivasi setengah langkah Grandmaster, jadi jelas dia bukan tandingan monster di depannya. Archie bergegas menghampiri monster itu, mengambil kursi di sampingnya dan melemparkannya ke monster itu. Dia ingin mengalihkan perhatian monster itu kepada dirinya sendiri dan memberi wanita itu waktu untuk melarikan diri. Tetapi yang tidak dia duga adalah Dodi mengabaikannya dan terus berlari ke arah wanita itu. Kemudian, Dodi melompat dan melompat langsung ke lantai 2, di depan wanita itu. Pemilik. Archie berteriak dan ingin menerjang maju, tetapi aura mengerikan yang terpancar dari Dodi membuatnya mundur. Ketakutan dalam hatinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia maju menyerang, Dodi akan menamparnya hingga menjadi bubur. Wanita itu kini duduk lemas di tanah, menatap Dodi di depannya, tubuhnya gemetar hebat. Dia tidak pernah setakut ini seumur hidupnya. Dodi mengulurkan tangan kanannya dan ingin meraih wanita itu. Wanita itu menutup matanya karena putus asa. Tampaknya serangga itu tidak hanya dapat membuat orang menjadi lebih kuat, tetapi juga membuat mereka lebih besar. Pada saat ini, terdengar suara malas. Hati wanita itu bergetar, dan ketika dia membuka matanya, dia melihat sosok muncul di belakang Dodi. Itu Fang Yu, yang baru saja ditemuinya. Mendengar suara tiba-tiba ini, Dodi tiba-tiba berbalik dan meninju Fang Yu. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya, dengan mudah menangkis pukulan itu, lalu meraih tinju Dodi dan mengayunkannya kembali. Boom! Dodi, yang tubuhnya 2 kali lebih besar dari orang normal, terlempar ke tanah oleh Fang Yu. Terdengar suara keras dan batu serta tanah beterbangan kemana-mana. Ah! Dodi menjerit kesakitan dan berjuang untuk berdiri. Kekuatanmu sendiri terlalu lemah, dan tekadmu tidak cukup baik, sehingga pikiranmu sepenuhnya dikendalikan oleh cacing itu. Bahkan jika kamu secara paksa meningkatkan kekuatanmu, itu akan tetap seperti itu. Fang Yu berkata dengan ringan, lalu melemparkan Dodi ke atas lagi dan membantingnya. Dor, dor, dor. Fang Yu mencengkeram Dodi dan membantingnya ke tanah beberapa kali. Orang-orang di sekitar menatap pemandangan ini dengan tercengang. Fang Yu yang bertubuh kurus, mencengkeram Dodi yang seperti raksasa kecil dengan satu tangan, mengayunkannya ke atas berkali-kali, lalu membantingnya ke tanah. Pada saat ini, Dodi tidak lagi memiliki gengsi seperti sebelumnya, dan menjerit. Sebuah penyok menghantam tanah. Setelah ditampar hampir 10 kali berturut-turut, Dodi benar-benar kehilangan gerakannya. Dia berlumuran darah dan wajah aslinya tidak terlihat dengan jelas. Fang Yu membalikkan tubuhnya, melepaskan indera spiritualnya, dan menyapukannya ke seluruh tubuhnya. Sesaat kemudian, seekor serangga hitam merangkak keluar dari rongga mata Dodi dan dengan cepat lari. Fang Yu mengarahkan jarinya ke serangga itu. Mendesis. Cahaya keemasan menyambar, dan serangga itu lenyap seketika. Pada saat ini, tubuh Dodi yang bengkak sebenarnya menyusut perlahan. Otot-otot seperti besi itu tiba-tiba menjadi lemas, tampak sangat menakutkan. Seluruh bar menjadi sunyi senyap. Segala sesuatu terjadi begitu cepat, hingga tak seorang pun dapat sadar. Wanita yang duduk di belakang menatap kosong ke arah sosok Fang Yu di depannya, air mata mengalir di matanya yang indah, tetapi matanya penuh dengan emosi yang aneh. Fang Yu menatap tubuh Dodi dan mengerutkan kening. Baru saja, ketika indera spiritualnya menyapu tubuh Dodi, dia menemukan sesuatu yang sangat istimewa. Artinya, daging dan darah di tubuh Dodi telah rusak total. Setiap inci kulitnya dipenuhi zat hitam. Zat hitam ini adalah bentuk sebenarnya dari apa yang telah diubah oleh cacing tersebut. Saat merasakan bahaya, zat hitam itu langsung mengembun, berubah kembali menjadi serangga, dan keluar dari tubuh Dodi, mencoba melarikan diri. Serangga apa ini sebenarnya? Fang Yu bertanya-tanya. Halo Pak. Pada saat ini, wanita itu berjuang untuk berdiri dan berjalan di depan Fang Yu. Fang Yu melirik wanita itu dan segera berbalik. Meskipun wanita itu sangat cantik, pikirannya masih tertuju pada hal itu dan dia tidak peduli sama sekali. Tuan, saya akan selalu mengingat anugerah penyelamatan hidup Anda, kata wanita itu sambil menatap profil Fang Yu, matanya berbinar. Pikiran Fang Yu terputus. Dia menatap Lucy, mengerutkan kening dan bertanya, orang ini seharusnya adalah pelanggan tokomu, dan dia meminum pil yang diberikan oleh tuannya, kan? Lucy melirik mayat itu, wajahnya pucat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Aku tahu. Pada saat ini, seorang pelanggan yang telah melarikan diri ke pintu bar keluar dan berbicara dengan keras. Dia baru saja mengatakan namanya Dodi, dan kita bisa mengenalinya dari pakaiannya. Sekitar setengah jam yang lalu, dia memang minum pil dari tuannya.
Setelah itu, dia sepertinya pergi ke kamar mandi. Tamu itu berkata dengan pucat. Tebakan Fang Yu hampir benar. Guru yang katanya itu memang punya niat jahat. Tujuan sebenarnya dia datang ke sini untuk meramal adalah untuk mencari para prajurit dan menipu mereka agar meminum pil berisi serangga aneh, lalu mengendalikan pikiran mereka agar melakukan sesuatu. Adapun apa yang harus dilakukan, Fang Yu belum jelas. Ketika ia tengah berpikir, tiba-tiba sebuah nafas yang amat halus memancar. Ia muncul sesaat, dan menghilang seketika. Begitu cepatnya hingga hampir tidak terlihat. Napas ini begitu cepat sehingga bahkan Fang Yu tidak dapat membuat analisis apapun. Napas ini. Fang Yu hendak berpikir, tetapi tiba-tiba menyadari sesuatu dan matanya menyipit. Tubuh Dodi yang semula tergeletak di kakinya, menghilang. Bab 339, bayangan hitam besar di bawah tanah. Mereka mencuri mayat tepat di bawah hidungku. Menarik. Tatapan mata Fang Yu tajam, dan dia segera melepaskan indera spiritualnya, menyebarkannya ke segala arah dengan kecepatan tercepat. Dia ingin menggunakan indera spiritualnya untuk mengejar napas yang baru saja melintas. Walaupun nafas itu hanya muncul sesaat, Fang Yu yakin itu keluar dari bawah tanah. Oleh karena itu, lokasi penyebaran utama kesadaran spiritual Fang Yu juga berada di bawah tanah. Kesadaran spiritual melewati lapisan demi lapisan tanah, melewati banyak makhluk kecil yang tumbuh di bawah tanah. Hanya dalam 2 detik, kesadaran spiritual Fang Yu menerobos hingga 800 meter di bawah tanah, meliputi area dengan radius hampir 1 kilometer. Tetapi meski begitu, Fang Yu masih gagal melacak nafas yang baru saja diperolehnya. Tatapan Fang Yu tajam. Dia mengulurkan 2 jari tangan kanannya dan mengarahkannya ke dahinya. Cahaya keemasan muncul di ujung jarinya, dan kekuatan spiritual Fang Yu diperkuat lagi, menyapu seperti gelombang yang mengamuk. Dalam sekejap, jangkauan indera spiritual Fang Yu meluas lagi. Kesadaran spiritual di garis depan akhirnya menangkap sekilas nafas yang keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Lalu, mata Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan. Dia melihat bayangan hitam besar dan roh jahat yang sangat kejam. Garis besar bayangan hitam ini tampak seperti makhluk raksasa yang melingkar di bawah tanah. Tetapi Fang Yu tidak dapat melihat penampakannya dengan jelas, ia hanya dapat melihat sepasang mata besar dan kosong dengan cahaya merah. Setelah saling menatap selama sekitar 2 detik, bayangan hitam itu tiba-tiba menghilang. Nafas itu sekali lagi lolos dari jangkauan indera spiritual Fang Yu. Fang Yu menarik kembali indera spiritualnya, tampak bingung. Apa sebenarnya yang dilihatnya? Yang Fang Yu yakini adalah bahwa tubuh Dodi tidak dicuri, tetapi dimakan. Ditelan oleh nafas itu dalam waktu yang sangat singkat. Fang Yu berdiri di sana, menatap genangan darah yang ditinggalkan Dodi di depannya, dan mulai berpikir. Seorang wanita dengan kain hitam melilit kepalanya meninggalkan kota dan berjalan menuju hutan belantara yang sepi. Wanita ini adalah peramal di bar. Setelah meninggalkan bar, dia berjalan ke arah barat hingga mencapai pinggiran kota di mana tidak ada orang yang lewat. Kemudian dia melepaskan kain hitam yang melilit kepalanya di tanah datar. Ketika kain hitam itu terlepas, tampaklah kepala wanita mulus itu. Tidak ada sehelai pun rambut di kepalanya. Wanita itu melempar kain hitam itu ke tanah, lalu menyatukan kedua tangannya dan mulai merapal mantra tak dikenal. Beberapa detik kemudian, pusaran udara hitam muncul di tanah di bawah kakinya. Pusaran itu semakin membesar, perlahan naik hingga menutupi seluruh tubuh wanita itu. Setelah beberapa detik, pusaran gas hitam itu tiba-tiba menghilang. Wanita yang dikelilingi pusaran udara hitam itu juga menghilang di tanah. Tanah kembali tenang, hanya menyisakan kain hitam yang dibuang wanita itu. Sosok wanita itu muncul di sebuah gua besar. Gua itu remang-remang, tetapi ruangannya cukup luas. Wanita itu melangkah maju perlahan, langkah kakinya bergema di dalam gua. Apa kabar? Pada saat ini, suara yang dalam dan mengerikan terdengar dari kedalaman gua. Wanita itu segera berhenti, membungkuk, dan berkata dengan hormat, Yang Mulia Raja, saya telah mengirimkan ke-50 serangga beracun yang telah Anda berikan kepada saya sebelumnya. Setidaknya 40 di antaranya akan bergabung dengan perkemahan kita. Lelaki yang berada jauh di dalam gua itu terdiam beberapa saat, lalu berkata, kita perlu mempercepat prosesnya. Aku akan memberimu 100 serangga beracun yang sudah mati, dan kau harus mengirimkan semuanya dalam waktu 5 hari. Dimengerti, wanita itu membungkuk lagi. Bas. Sebuah cahaya aneh melintas di depan wanita itu, dan sebuah botol labu hitam seukuran telapak tangan muncul di udara. Serangga beracun semuanya ada di sana, silakan. Aku tidak sabar untuk kembali ke permukaan dan menguasai semuanya. Kata sebuah suara dari dalam gua. Wanita itu memegang labu di tangannya dan menjawab, saya mengerti. Setelah berkata demikian, wanita itu berbalik dan bersiap pergi. Ngomong-ngomong, waktu aku melahap mayat tadi, sepertinya ada seorang pejuang manusia yang menemukanku, dan dia mengejarku dengan indera spiritualnya. Sebuah suara terdengar lagi dari dalam gua. Wanita itu berhenti dan berbalik. Sebelum ini, aku belum pernah bertemu dengan seorang prajurit manusia yang dapat mendeteksi auraku. Makhluk yang berada jauh di dalam gua itu berkata, aku baru saja melihat penampilannya.
Tolong bantu aku mencari tahu tentang orang ini dan temukan cara untuk menyuntikkan serangga beracun ke dalam tubuhnya. Aku ingin dia menjadi bawahanku yang paling cakap, hahaha. Cahaya aneh berkelebat di mata wanita itu, lalu sebuah sosok muncul dalam benaknya. Itu Fang Yu yang berdiri di bar. Itu dia. Hati wanita itu tergetar. Apakah kau mengenalnya? Tanya makhluk yang berada jauh di dalam gua. Ya, aku baru saja memberinya serangga beracun. Aku tidak menyangka bahwa prajurit yang menangkap aura raja adalah dia. Dia jelas hanya berada di alam bawaan, yang merupakan alam yang sangat lemah di antara para prajurit manusia, kata wanita itu ragu-ragu. Makhluk di dalam gua itu terdiam beberapa detik, lalu berkata, itu lebih menarik lagi. Pokoknya, bantu aku mengawasinya, dan aku akan meminta bawahan lain untuk membantumu. Wanita itu mengangguk dan berkata, saya mengerti. Kemudian, wanita itu tampak teringat sesuatu dan berkata, Raja, saya baru-baru ini menemukan bahwa ada seorang paus di tanah yang tampaknya melakukan sesuatu yang mirip kepada kita. Oh, sebuah suara ragu terdengar dari dalam gua. Nama paus ini adalah kultus Wushen. Apa yang mereka lakukan adalah menyerap darah dan jiwa manusia dan mempersembahkannya kepada makhluk bawah tanah. Mereka menganggap makhluk bawah tanah ini sebagai binatang suci paus mereka. Perlu disebutkan bahwa makhluk bawah tanah itu juga merupakan anggota klan abadi kita, dan itu hanyalah seekor ular piton raksasa biasa. Wanita itu berkata dengan senyum main-main di wajahnya. Serigala piton raksasa, binatang suci. Ya, paus, kau bertanggung jawab untuk menghubungi mereka dan membuat mereka bersedia menjadi bawahanku. Kau seharusnya tahu bagaimana melakukannya secara spesifik, kan? Kata makhluk yang berada jauh di dalam gua. Saya mengerti, jawab wanita itu. Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Aku punya banyak bawahan yang ingin menemuiku. Wanita itu berbalik, mempraktikkan sihir, dan pusaran energi hitam muncul lagi di bawah kakinya. Setelah beberapa saat, wanita itu menghilang ke dalam gua. Bar telah dikosongkan dan para tamu yang ketakutan pergi. Fang Yu keluar dari bar dan ingin kembali ke apartemennya. Tetapi Lucy terus berlari dan berhasil menyusul Fang Yu. Tuan, silakan tinggal. Fang Yu berhenti dan berbalik. Lucy berlari ke Fang Yu, membawa hembusan angin harum. Ada apa? Tanya Fang Yu. Pertama-tama, Tuan, saya belum tahu nama Anda. Lucy mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Fang Yu, senyum tipis tersungging di wajahnya yang cantik. Pada saat yang sama, pipinya sedikit memerah, membuatnya tampak sangat cantik. Fang Yu, jawab Fang Yu. Fang Yu, Lucy mengulang nama itu dan kemudian berkata, Tuan Fang, Anda telah menyelamatkan hidup saya harus membalas budi Anda. Bolehkah saya bertanya, apa yang Anda butuhkan? Fang Yu menatap Lucy yang melangkah maju, mengernyitkan dahinya sedikit, dan berkata, kau tidak perlu membalas budiku, menyelamatkanmu hanya masalah kenyamanan. Setelah mengatakan itu, Fang Yu berbalik dan hendak pergi. Namun tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya lagi, Anda pemilik bar ini, kan? Ya, Lucy mengangguk. Wanita itu adalah peramal yang disebut-sebut. Apakah kamu tahu identitasnya? Tanya Fang Yu. Petik 2 titik. Aku tidak yakin. Dia bilang dia berasal dari daerah kecil di Tiongkok Selatan. Aku tidak bertanya terlalu banyak. Jawab Lucy. Baiklah, kalau dia ada di barmu lagi, beritahu aku, kata Fang Yu. Baiklah, berapa nomor ponselmu, Tuan Fang? Tanya Lucy dengan gembira. Fang Yu melaporkan suatu nomor dan berbalik untuk pergi. Lucy menyimpan nomor Fang Yu di buku alamat telepon genggamnya, kemudian mendongak menatap punggung Fang Yu yang menjauh, matanya yang indah berbinar-binar dengan bintang. Ketika dia berada dalam bahaya dan tak berdaya, Fang Yu muncul di depannya dan menyelamatkannya. Hal ini meninggalkan bayangan Fang Yu terukir dalam di benaknya, tak terhapuskan. Guru, Anda baik-baik saja. Archie menghampiri dan bertanya. Lucy melirik Archie, rona merah di wajahnya memudar, dan dia berkata, tidak apa-apa. Pria itu, tanya Archie ragu-ragu. Namanya Fang Yu, dan dia penyelamatku. Lain kali saat kau bertemu dengannya, kau harus menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya. Kata Lucy dingin. Dia melihat apa yang dilakukan Archie saat dia dalam bahaya. Meskipun dia dapat memahami ketakutan Archie, dia masih merasa tidak nyaman dengan sifat malu-malu Archie dan rasa takutnya untuk melangkah maju. Bab 340, Perubahan Taylor. Keluarga Han. Saoki duduk di belakang meja di ruang belajar, dengan setumpuk dokumen di atas meja. Ini adalah informasi yang dia kirimkan kepada anak buahnya untuk dikumpulkan tentang keluarga Chen dan Fang Yu. Setelah memilahnya, Saoki mempelajari beberapa informasi penting. Kebencian antara Taylor dan Fang Yu tidak terbatas pada insiden di Gunung Baichuan. Ada peristiwa penting lain yang baru saja diketahuinya. Itu adalah adik laki-laki Taylor, Leo, orang terkenal yang tidak berguna di keluarga Chen, yang juga memiliki konflik dengan Fang Yu. Anak buah Saoki mengumpulkan informasi bahwa hampir 2 bulan lalu, Fang Yu memukuli Leo di pusat keuangan Jinxiu dan memaksa Leo menandatangani kontrak. Isi kontrak ini tampaknya terkait dengan batu Tiandou di sebuah pulau milik keluarga Chen. Saoki tidak tahu seberapa besar kepentingan yang terlibat.
Dia hanya tahu bahwa ini adalah titik lain yang dapat dimanfaatkan. Batu Tiandou. Leo dipukuli. Saoki memegang dagunya dan berpikir keras. Sesaat kemudian, terdengar ketukan di pintunya. Masuklah, kata Saoki. Tian mendorong pintu dan masuk. Kakak, ayah ingin berbicara sesuatu kepadamu, jadi aku ingin kamu datang. Baiklah, aku mengerti. Saoki berdiri dan berjalan keluar. Saat melewati Tian, Saoki tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berbalik, menepuk bahu Tian, dan bertanya, Tian, ketika kamu pergi ke Istana Frost untuk membahas kerjasama dengan Kepala Istana Su, bukankah kamu dipukuli oleh Fang Yu? Petik 2. Kakak, mengapa kau menyinggung hal ini? Tian berkata dengan ekspresi getir di wajahnya. Ketika dia membayangkan adegan pemukulan itu dan kekuatan Fang Yu yang sebenarnya, dia merasakan ketakutan yang terus menghantuinya. Mengapa Fang Yu memukulmu? Saoki menatap Tian dengan mata berbinar. Bagaimana aku tahu hal ini? Tanya Tian. Tidak, kamu pasti tahu kenapa dia memukulmu saat itu. Pikirkan baik-baik. Saoki bertanya dengan serius. Melihat Saoki begitu serius, Tian teringat. Fang Yu, sepertinya kenal dengan Kepala Istana Su, dan mereka punya hubungan yang cukup baik. Alasan dia memukulku adalah karena aku mengatakan sesuatu kepada Kepala Istana Su. Kata Tian, wajahnya memerah. Dia kenal Diana dari Istana Frost. Dan mereka punya hubungan baik. Apa kau yakin tentang ini? Kata Saoki dengan sedikit kegembiraan di matanya. Baiklah, saudaraku, mengapa kamu menanyakan hal-hal itu? Tian bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Saoki tidak menjawab, melainkan mondar-mandir di aula. Ada konflik antara keluarga Chen dan Fang Yu, yang merupakan poin yang sangat krusial. Tetapi dilihat dari situasi saat ini, konflik antara kedua belah pihak tidak cukup intens. Terutama setelah Barta melihat kekuatan Fang Yu, dia pasti akan takut dan tidak berani menimbulkan masalah bagi Fang Yu dengan mudah. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan konflik antara keluarga Chen dan Fang Yu, kita harus mulai dari pihak Fang Yu. Jika saya bisa membuat keluarga Chen melakukan sesuatu yang membuat Fang Yu marah tanpa menyadarinya. Jadi meskipun keluarga Chen tidak ingin berkonflik dengan Fang Yu, itu percuma. Dengan kepribadian Fang Yu, dia pasti akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah bagi keluarga Chen. Titik kunci untuk mengintensifkan konflik terletak pada Diana dari Istana Frost. Keluarga Han telah lama mempertimbangkan Istana Frost sebagai target aneksasi, namun sayangnya, mereka mengirim Tian untuk bernegosiasi 2 kali, tetapi keduanya gagal. Diana tampak sangat jijik memiliki hubungan apapun dengan keluarga seni bela diri. Kalau begitu, yang harus kita lakukan adalah membuat keluarga Chen ingin mencaplok Istana Frost. Istana Frost yang diwakili oleh Diana pasti akan melawan, dan konflik antara kedua belah pihak akan meningkat. Pada saat itu, Saoki hanya perlu melihat situasi dan menambahkan bahan bakar ke api. Jika sesuatu terjadi pada Diana, Fang Yu pasti akan membalas dendam pada keluarga Chen. Itu saja. Rencana itu telah terbentuk dalam pikiran Saoki. Dia berbalik dan berkata, Tian, bantu aku menyebarkan berita. Hui Bei, keluarga Chen. Taylor sudah lama tidak berlatih dan tidak ada kabar. Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya? Ibu Taylor, Lori, berkata dengan cemas di sofa di aula. Jangan khawatir, dengan kekuatan Taylor, tidak akan ada yang salah. Barta menghibur. Tuan Chen duduk di kursi berlengan, tampak tenang. Dia mengenal Taylor lebih dari kedua orang tuanya sendiri. Bagaimana mungkin makhluk kuat yang terlahir kembali mendapat masalah karena suatu pengalaman? Selain ketiga orang ini, ada lebih dari 20 anggota inti keluarga Chen yang berdiri di depan mereka. Apakah semua orang ada di sini? Barta berdiri dan menatap sekelompok anggota inti keluarga Chen di depannya. Dunia seni bela diri Hui Bei akhir-akhir ini tampak sangat tenang di permukaan, tetapi sebenarnya, ada arus bawah. Setelah keluarga Zheng jatuh, banyak kepentingan harus didistribusikan kembali. Barta meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata perlahan, bagi keluarga Chen kita, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Tuan, sebenarnya, keluarga Chen kita sekarang adalah keluarga seni bela diri nomor 1. Siapa di Hui Bei yang berani mempertanyakan ini? Kata seseorang. Mendengar ini, Barta tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, kita tidak bisa menganggapnya remeh. Jika keluarga Chen kita ingin mencapai puncak, kita masih membutuhkan kekuatan sejati, sehingga orang lain akan mengakui kita. Tuan, kita bisa merebut semua tempat menarik yang sebelumnya ditempati oleh keluarga Zheng. Seseorang menyarankan. Itu sudah pasti, tetapi kita juga punya saingan. Selain keluarga Han, ada banyak keluarga lain yang ingin memanfaatkan situasi ini, dan tidak ada yang mau melepaskan kesempatan besar ini. Barta berkata dengan suara yang dalam, itulah sebabnya aku bilang padamu untuk tidak menganggapnya remeh. Baiklah, sekarang aku ingin mendengar pendapatmu. Barta duduk kembali di sofa dan berkata, Patriark, menurutku hal terpenting saat ini adalah membawa sekte-sekte seni bela diri di bawah keluarga Zheng di bawah naungan kita. Selama kita memiliki cukup banyak sekte yang berafiliasi, pengaruh kita akan terus meluas. Seseorang segera angkat bicara. Ya, aku juga berpikir begitu. Benar sekali. Barta mengangguk dan berkata,
Poin lainnya adalah menaklukkan sekte-sekte bela diri yang saat ini masih berdiri sendiri dan belum bergabung dengan keluarga manapun. Ini akan menjadi keuntungan kita. Pria itu melanjutkan. Oh, sekarang masih ada sekte independen. Barta berkata dengan sedikit terkejut. Ya, tetapi jumlahnya tidak banyak. Hanya ada 3 sekte yang tersisa, yaitu Sekte Angin Ilahi, Sekte Api Sejati, dan Istana Es. Pria itu berkata, di antara semuanya, saya sarankan untuk memulai dengan Istana Es. Saya telah melakukan penelitian tentang sekte ini. Sekte ini hanya terdiri dari murid perempuan. Kekuatan mereka secara keseluruhan relatif lemah, jadi lebih mudah untuk merekrut mereka. Jika mereka tidak setuju, kita dapat menggunakan kekuatan untuk mencaplok mereka. Istana Es. Barta sedikit mengernyit, lalu mengangguk dan berkata, kalau begitu, lakukan saja apa yang kau pikirkan, singkirkan Istana Es secepatnya. Lalu, hadapi Sekte Angin Ilahi dan Sekte Api Sejati. Tepat ketika pertemuan inti keluarga Chen sedang berlangsung, suara langkah kaki terdengar. Seorang pria tampan berjas hitam berjalan memasuki aula. Semua orang memandang orang ini. Taylor, wajah Lori berseri-seri karena kegembiraan dan dia segera melangkah maju. Tuan Muda Taylor, semua orang yang hadir memberi hormat kepada Taylor. Taylor tersenyum dan mengangguk sedikit. Bagaimana panennya, Tuan Tua Chen, yang sedang bergoyang pelan di kursi berlengan, duduk tegak dan bertanya. Semuanya berjalan lancar, jawab Taylor. Bagus sekali, Tuan Tua Chen tertawa. Apakah kamu sedang rapat? Tanya Taylor ketika dia melihat begitu banyak anggota keluarga Chen hadir. Baiklah, ngomong-ngomong, kamu baru saja kembali dan kamu tidak tahu apa yang terjadi di Huibei akhir-akhir ini, kan? Biar aku ceritakan kepadamu. Barta melangkah maju dan berkata. Setelah itu, Barta memberitahu Taylor tentang bagaimana Fang Yu telah menyapu bersih keluarga Zheng sendirian. Setelah Taylor mendengar ini, ekspresinya berubah dingin. Fang Yu memang merepotkan. Bahkan mereka yang berada di tahap Nas Chen Sol bukanlah tandingannya. Cukup menarik. Taylor, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kekuatan yang ditunjukkan Fang Yu, itu benar-benar mengerikan. Jadi kupikir lebih baik bagi keluarga Chen kita untuk tidak memprovokasi orang ini untuk sementara waktu. Potongan batu Tiando itu diberikan kepadanya. Kurasa orang ini tidak punya ambisi apapun, dan dia tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi keluarga Chen kita. Kata Barta. Apakah menurutmu aku tidak sebanding dengannya? Tanya Taylor dengan sedikit seringai di wajahnya. Ketika Barta menatap mata dingin putranya, hatinya bergetar hebat dan dia bahkan merasa tercekik sesaat. Aku tidak bermaksud begitu, hanya saja. Orang ini telah merampas hartaku dan memengaruhi keberuntunganku. Jika aku tidak membunuhnya, jalan kultivasiku akan berliku-liku. Tetapi aku tidak akan menyentuhnya untuk saat ini. Saat ini, ada hal-hal yang lebih penting yang menungguku untuk dilakukan. Setelah aku menyelesaikan semua ini, aku pasti akan bertarung dengan Fang Yu. Lalu, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Bersambung.